Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada soal latihan. Ini hanya latihan dari matematika peminatan kelas 12. Nah, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian nanti saat mengerjakan soal yang sebenarnya. Gitu ya, kita langsung saja dimulai dari nomor 1. Nah, di nomor 1 ini bentuknya kan ada 25. Nah, terus di situ ada pangkatnya 5/2. Maka kita buatnya di situ dari 5/2 itu kan penyebutnya 2. Berarti kita mikirnya kita buat supaya 25 menjadi pangkat 2. Jelas bahwa 25 itu 5/2. Kemudian 5/2 sebagai pangkat. Terus ini, karena ini pangkatnya kan besar sekali, kita pakai dasar A kuadrat min B kuadrat itu A min B, kemudian A plus B. Dengan dasar ini, maka kita buat menjadi 6/2 dikurangi 3/2, terus 6/2 ditambah 3/2. Dengan cara yang sama untuk 4, kita buat karena 4-nya pangkat 2, per 2 berarti dibuat 2/2. Nanti 5/2. 2-nya dicoret seperti yang tadi, yang awal ini tadi, 5. Terus yang bawah itu 5/5 tetap, 10-nya tetap, 4/2 tetap. 5/5 nanti dicoret sama yang atas. Ini kan 5/5, ini 5/5 habis. Kemudian sisanya dihitung, yang 6/2 36 dikurangi 9. Yang ini 36 ditambah 9. Sisanya 2/5. Nah, yang bawah 10, 4/2 itu bisa ditulis 2/2 lagi. Nah, 2/2 yang bawah itu kalau kita tulis bisa langsung 2/4. Nah, padahal yang atas tadi ada 2/5. Ini kita coret, sisa yang atas 2/1. Kemudian kita hitung yang 36. 36 kurangi 9 itu 27. Kemudian 36 ditambah 9 itu 45. Dibagi sisanya tadi 10, masih ada 2 di atas. 45 sama 10 sama-sama dibagi 5, atas 9, bawah 2. 2-nya coret, sisanya 27 kali 9. Nah, jawaban akhir kan bentuknya pangkat. 27 itu 3/3, 9 3/2. Kalau digabung 3/5, maka jawabannya 3/5. Soal berikutnya itu bentuk akar. Jadi, ini konsepnya adalah menghilangkan akar yang ada di bawah. Ini ada 2, akar 3 yang atas dikurangi 2, akar 3 plus 2. Karena ini yang bawah ada akar 3, dihilangkan dengan akar 3 min 2. Jadi bentuknya itu dirasionalkan dengan bentuk sekawan. Perbedaannya hanya tanda plus menjadi min. Nah, perkaliannya kalau yang atas karena dia tidak sekawan, maka komplit depan-depan, depan belakang, belakang depan, belakang belakang. Tapi kalau dia sekawan seperti yang bawah itu cuma depan-depan, belakang-belakang. Kita hitung. Yang depan itu ada 2 akar 3 dikali akar 3. 2-nya bertahan, kemudian 3-nya menjadi hilang akarnya. Terus depan belakang 2 akar 3 dikali 2. 2 sama 2 berarti 4. Kemudian akar 3-nya ditulis. Terus
lagi, belakang depan berarti min 2 akar 3, belakang-belakang berarti 2, 4, tandanya positif 4. Dibagi yang bawah depan-depan 3, belakang-belakang 2, tapi plus sama min, berarti min 4. Ini 2 sama 3, 6. 6 digabung sama 4 berarti jadi 10. Ini bergabung menjadi 6 akar 3 karena sama-sama akar 3. Kemudian yang bawah dibagi min 1 karena 3 min 4. Semua dibagi min 1 mulai dari 10 dibagi min 1 berarti min 10. Kemudian min 6 dibagi min 1 berarti plus 6 akar 3. Lebih baik positifnya di depan digeser 6 akar 3 min 10. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut ke berikutnya. Ini ada bentuk logaritma. Nah, kita lihat bahwa yang bisa diselesaikan di sini berdasarkan sifat logaritma, ini ada 3, kemudian ini 3 di atas, di bawah ini bisa saling melebur. Maka yang tersisa itu tinggal 2 sama 6. Kalau kita tuliskan lagi bentuknya, berarti 2 log 6 yang depan, hasil melebur tadi 2 di depan, 6 di belakang, berarti 2 log 6 lagi, dikurangi 2 log 9. Nah, yang bawah, kalau diperhatikan lagi, ternyata itu sama-sama mempunyai bilangan pokok 2. Karena sama-sama punya bilangan pokok 2 bisa digabungkan, jadi ditulis sekali dengan catatan saat ditambah nanti dikali. Berarti kalau dikurang nanti dibagi. Oke, kita hitung. Yang atas sama ternyata juga mempunyai bilangan pokok yang sama, berarti bisa ditulis sekali. Kemudian 6 ditambah 6 dikurangi 9. Karena ditambah dikali, dikurang dibagi. Dibagi yang bawah tadi habis, sisanya 2 log 4. 6 sama 6, 36 dibagi 9, ketemunya juga 4, berarti 2 log 4 yang atas, yang bawah 2 log 4 sama. Ketemunya 1. Jadi jawabannya A1. Lanjut ke nomor berikutnya. Ini nomor 4. Ini bentuk akar. Nah, bentuk akar eksponen. Nah, karena ini sebenarnya lebih mudah jika tetap dalam bentuk pangkat. Pangkat bilangan bulat. Kalau memang dibuat dalam bentuk pangkat pecahan bisa, tapi nanti mungkin saat ketemu negatif jadi berbeda. Maka syaratnya saat kamu ketemu eksponen bentuk pangkat itu dibuat pangkat bulat, bukan pecahan. Berarti untuk 3 seper itu dibuat 3 pangkat min 1. Pangkatnya yang atas tadi 2 min 2x karena akar. Akar itu sama saja per 2. Lebih dari yang kiri tadi 3 pangkat, maka 27 mikirnya dibuat 3 pangkat juga. Pangkat 3 benar. Kita kali karena sama-sama pangkat berarti 3 min 2 ditambah 2x dibagi 2 lebih dari 3 pangkat 3. Nah, ini sama-sama 3, boleh dihilangkan. Kita bagi pangkatnya ini, sisanya min 2 pangkat 2 min 1 ditambah x. Tandanya ikut, yaitu lebih dari pangkatnya tadi 3. Kita mencari x, maka satunya pindah kanan positif 1, ketemu lebih dari 4. A. Lanjut ke nomor 5.
Pertanyaannya, akar-akar persamaan 3 pangkat 4x dikurangi 10 pangkat 2x ditambah 9. Nah, ini yang jadi petunjuk adalah ini sama-sama 3, tetapi yang satu pangkat 2x, yang satu pangkat 4x. Maka dikatakan ini ada kuadratnya, karena 4x itu 2 kalinya 2x. Nah, maka cara yang paling mudah itu dimisalkan. Dimisalkan yang kecil, yang pangkat kecil. Yang pangkat kecil adalah 3 pangkat 2x. Itu dimisalkan A atau P atau apa terserah. Maka yang depan 3 pangkat 4x tadi kan harusnya 2x. Tapi kelebihan 2 berarti itu 3 pangkat 2x dikali 2. 10 tetap 3 pangkat 2x ditambah 9. Sama dengannya 0, kita ganti 3 pangkat 2x dengan A. Berarti ini A kuadrat 10A ditambah 9. Nah, bentuknya adalah persamaan kuadrat, maka perlu difaktorkan. Kita faktorkan buat 2 kurung. A-nya depan semua. Faktornya 9 itu bisa 3 kali 3, tetapi harus jadi 10. Maka kita pilihnya 1 sama 9. 1 sama 9 harus jadi min 10. Karena ini min 10, berarti min 9, hutang 9, hutang lagi 1. Maka totalnya adalah min 10. Karena ini A min 1, A min 9 harus sama dengan 9. Berarti A min 1, 0. A min 9 juga 0. Sama dengan 0 kan tadi. Berarti A-nya 1, kemudian A-nya 9. Nah, kita kembalikan lagi. Tadi A itu apa? Tadi A dimisalkan adalah 3 pangkat 2x. Maka kita kembalikan 3 pangkat 2x-nya dengan A. 3 pangkat 2x. Karena ini bilangan pangkat, berarti mikirnya 1 juga berpangkat. Dan pangkatnya harus dari bilangan 1. Berarti 3 pangkat berapa hasilnya? 1, 0. Nah, kalau 3-nya dicoret, maka diperoleh 2x sama dengan 0. X-nya otomatis 0. Dengan cara yang sama, ini 3 pangkat berapa? Jadi 9. Tadi 3 pangkat 2x sebagai A, 9 itu 3 pangkat 2. 3-nya dicoret, 2x sama dengan 2, berarti x-nya 1. Pertanyaannya adalah nilai x1 dikali x2. Karena x-nya 0, kemudian 1, kalau dikali berarti 0 kali 1, ketemunya 0. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya diketahui titik A, ada titik A, B, kemudian C di sini. Ini masuk materi vektor. Pembagian ruas garis PQ dengan perbandingan 3:1. Nah, pertanyaannya berapakah nilai XY sama Z di mana XYZ itu bagian dari B? Kita kalau seperti ini, kalau saya itu langsung saya buat di sini itu A. A itu dengan pembanding 3, kemudian C pembandingnya 1. Nah, cara yang paling mudah untuk mendapatkan B itu dikali silang. C 1 dikali dengan A. 3 punyanya A dikali dengan C. Kemudian dibagi totalnya 1 tambah 3. Sekarang A-nya ditambah dikali 1. Berarti A-nya nggak berubah tetap. Karena dikali 1 yaitu 6 min 7. Kemudian 2. Kemudian ditambah C. C-nya dikali 3. Kita kali 3 langsung. 2 kali 3, 6. Kemudian ini 3 kali min 3 min 9, kemudian 6 dikali 3, 18. Semuanya nanti dibagi dengan 4. Kita tambahkan, cara menambahkannya ya depan dengan depan, tengah dengan tengah, belakang dengan belakang. Kalau kita tambah berarti 6 tambah 6, 12, min 7 min 16, kemudian 20, semuanya harus dibagi 4. Kalau dibagi 4, maka diperoleh 3, min 4, dan 5. Nah, tadi X, Y, Z mewakili titik C, berarti ini X, ini Y, kemudian Z.
baru kita jawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah 3 X-nya, Y-nya tadi min 4, Z-nya 5. Ketemu 4. Jadi jawabannya adalah C. Gitu. Kita lanjut ke nomor 7. Pertanyaan nomor 7, jika vektor A 2xi min 2j plus 3k. Nah, ini dinyatakan dalam bentuk vektor. Vektor bisa dituliskan dalam bentuk kolom menurun 2x min 2, 3. IJK-nya dibuang, tandanya tetap ikut. Kemudian B itu juga sama, kita buat kolom menurun x min 8. Nah, ada pernyataan bahwa vektor A tegak lurus. Bentar. Vektor A, kata kuncinya tegak lurus vektor B. Nah, kalau dua vektor saling tegak lurus, maka A kali B sama dengan 0. Jadi hasil kali dua vektor itu sama dengan 0. Alasannya karena cos 90, tegak lurus itu kan 90. Cos 90, 0. Kita masukkan A-nya tadi. Iya, sebentar. A-nya, iya, 2x min 2, 3 dikali B. B-nya x min 8. Sama dengan 0. Perkaliannya kalau vektor itu atas sama atas, 2x kuadrat, tengah sama tengah, berarti plus 2x, belakang sama bawah sama bawah, berarti 24 sama dengan 0. Semua suku bisa dibagi 2 dan sama dengan 0, berarti ya perlu dibagi 2. X kuadrat plus x min 12 sama dengan 0. Karena itu bentuk persamaan kuadrat berarti difaktorkan. Kita faktorkan x 12 itu jelas 4 kali 3. Di sini maunya depan angka x-nya itu 1, berarti plus 4 min 3. Kalau kita sama dengan kan 0, berarti x-nya min 4, kemudian x-nya 3. Berarti x yang memenuhi karena dia saling tegak lurus adalah min 4 dan 3. C. Iya, C. Ke soal nomor 8. Soal nomor 8, pertanyaannya adalah besar sudut antara kedua vektor. Nah, rumus besar sudut dua vektor, di sini vektornya adalah A sama B. Kita pakai cos sebagai sudut, misalkan sudutnya adalah alfa, berarti cos alfa. Rumus yang kita pakai adalah A dot B, perkalian dot vektor AB, dikali panjang A, panjang B, dibagi. Jadi A dot B dibagi panjang A, panjang B. Nah, di sini kalau ingin lebih mudah ditulis A-nya dalam bentuk vektor. I-nya min 3, kemudian J-nya 3, harusnya ada K. Karena K-nya tidak tertulis berarti K-nya 0. Kemudian B, B-nya dibuat vektor kolom. I-nya min 2, 4, 2. Nah, kita cari hasil kali vektor AB. Cos alfa, vektornya tadi, tuliskan min 3, 3, 0, dikali B-nya min 2, 4, 2, dibagi. Nah, rumus panjang itu akar semua suku dikuadratkan. A, tadi min 3 kuadrat langsung 9, 3 kuadrat 9, 0 kuadrat 0. Yang B juga sama, min 2 kuadrat 4, 16, kemudian 4. Perkalian vektor, tadi atas-atas 6, tengah-tengah 12, bawah-bawah 0. 9 tambah 9 akar 18, 16, 4, 24. Kalau dihitung, itu cos alfa
6, 12, 18. Yang bawah itu akar 18, itu 9 kali 2, 9 bisa jadi 3, berarti 3 akar 2. 24 itu 4 kali 6. 4-nya jadi 2, berarti akar 6. 18 dibagi 3 kali 2, 6, berarti sisanya 3. Diperoleh cos alfa, yang atas 3, yang bawah 6 sama 2 di dalam akar, gabung jadi 12. 12 dijabarkan 4 kali 3. 4-nya keluar jadi 2, akar 3. Nah, ini masih ada akar 3 yang harus dihilangkan. Kita rasionalkan akar 3, akar 3. Kalau kita hitung, berarti yang atas bertahan 3 akar 3, yang bawah 2 kali akar 3, akar 3, 3. 3-nya habis, tersisa setengah akar 3. Itu cos alfa. Kita mikirnya cos berapa yang nilainya setengah akar 3? Berapa? Ya, 30, benar. Oh, berarti sudut antara AB adalah 30 derajat A. Lanjut ke nomor 9. Pada segitiga ABC lancip diketahui cos A sama dengan 3/5. Kemudian sin C sama dengan berapa? Nah, ini kita pakai rumus kelas 1. Nah, kalau dituliskan di sini berarti cos A itu awalnya 3/5. Cos itu secara rumus kelas 1 perbandingan segitiga siku-siku itu sami, samping miring. Nah, kita punya triple Pythagoras 3, 4, 5. Harusnya 3, 5, satunya otomatis 4. Karena cosnya sudah sami, berarti depannya adalah 4. Dengan cara yang sama, kita lihat sin B. Sin B-nya kan 5/13. Nah, sin itu kan demi, berarti demi. Nah, kita punya triple Pythagoras lagi, 5 pasangannya 12 dengan 13. Kalau D-nya 5, Mi-nya 13, berarti Sa-nya adalah 12. Nah, kita mencari apa? Yang kita cari di sini tadi itu sin C. Nah, ABC kan segitiga, berarti sudut ABC jumlah sudutnya 180. Kita mencari C berarti 180 dikurangi hasil dari AB-nya tadi. Kalau kita mencari sin, berarti sin C ya otomatis sin 180 min A plus B. Nah, konsep kuadran kedua, dia sama positif untuk sin, berarti sin C akan sama dengan sin A plus B. Nah, untuk sin A plus B sendiri, itu ada rumusnya. Sebentar. Ya, oke, sudah. Iya. Sin C, berarti kita nyari sin A plus B. Berarti sin cos, kosin AB, AB. Plus tetap plus. Nanti kalau cos berarti cos kosin sin. Nah, sin A tadi di soal sudah diketahui belum? Oh, belum. Berarti kita cari. Nah, di sini tadi diketahuinya cos A. Berarti kita nyari sin A. Sin A itu demi. Depannya kita pakai ini 4, miringnya kita pakai sama yaitu 5. Masuk sini berarti 4/5. Cos B. Cos B-nya sudah ada, oh belum lagi. Berarti nyari lagi. Cos B. Cos itu sami. Pakai yang B ini. Otomatis, apa namanya? Kita pakainya. Ini cos B. Cos itu sami. Sampingnya 12, ikut yang ini. Kemudian miringnya ikut ini, 13. Kita tuliskan di sini, di rumusnya tadi. Ada 12/13. Cos A.
cos A sudah ada di soal 3/5 dikali sin B sudah ada di soal 5/13. Hasil perkaliannya atas-atas berarti 48 per bawah-bawah 65. 15 atas-atas bawah-bawah 65 ketemu 63/65. Ya, 63/65. Sekarang soal nomor 10. Nomor 10, cos dikurangi cos. Dulu hafalannya bisa cinta kurangi cinta. Berarti mendua semua sirna. Yang depan ditambah 45 tambah 45 90. Alfa min alfa habis 0. Jangan lupa karena berdua berarti sudutnya dibagi 2. Terus yang belakang dikurang. Sebentar. Dikurang. Berarti 45 dikurangi 45 habis. Alfa dikurangi min alfa. Berarti jadi tambah alfa. Oh, 2 alfa. Jangan lupa berdua dibagi 2. Dengan cara yang sama, yang bawah sayang kurangi sayang, sin min sin. Berarti berdua cintanya sirna atau kosin. Ditambah yang depan berarti 90 dikurang yang belakang. Yang belakang min alfa lagi min 2 alfa. Jangan lupa per 2. Dari sini ada yang sama. Yang sama 2 depan sama, 2 habis. Kemudian sinnya sebenarnya sama. Hanya ada tanda yang berbeda. Nah, tanda yang berbeda tadi, karena sin itu sudut negatifnya terhitung, berarti harus dihitung negatifnya ini habis, tetapi ada tambahan min 1. Kan hilang 2 alfa. Nah, ini habis. Tapi harus ada tambahan min 1. Karena satunya plus, satunya min. Nah, terus ini kalau kita hitung sin 45, ini kan 45 itu 1, cos 45 juga 1, masih ada min di depan, kemudian yang di belakang tadi min 1. Maka hasilnya adalah 1. Selesai. Itu soal untuk 10 nomor yang pertama. Itu dulu, nanti dilanjutkan berikutnya. Terima kasih.